Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Adi Ratmawanto, kelas MN 18J, Universitas Banda Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi proyek bisnis untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Berhubung kelompok kami memilih di bidang kuliner, saya pribadi memilih mie ayam dan bakso Pade Ojo Lali yang ada di Perumnas Karawang. Oke, langsung aja kita ke identitas perusahaan. Bentuk badan usahanya tersebut diberi nama mie ayam Pakde Ojo Lali. Untuk jenis usahanya perseorangan. Nama pemiliknya tersendiri yaitu Pak Wasyun, asli orang Jawa Timur. Nah, alamatnya ada di Jalan Arjuna nomor 001 Perumnas, Teluk Jambi Timur, Karawang Barat. Nah, tepatnya ini ada di Blok S ya teman-teman. Nah, untuk nomor teleponnya sendiri ini ada sekian. Kalau misal teman-teman mau ada acara apa gitu, bisa pesen, bisa hubungi aja nomornya. Kemudian aspek legalitas. Nah, Pak Wasyun tersendiri itu sudah memiliki izin usahanya dengan nomor sekian dan NPWP sekian. Nah, untuk izin domisili dan IMB, pemilik warung sudah mendapat izin dari RT, RW, dan kelurahan setempat. Selanjutnya ke aspek manajerial. Pertama pemilik Pak Wasyun, yang kedua manajer keuangan Irfan Adi Ratmawanto. Mungkin dari tugas manajer ya bisa mengawasi setiap kegiatan karyawan dan kegiatan yang ada di perusahaan, menilai dan mengatur kinerja setiap pekerjanya, bertanggung jawab terhadap terselenggaranya peraturan perusahaan dengan baik. Untuk bagian produksi ada Bayu Eka Nugraha dan Mutiaranti. Mungkin di bagian produksi mungkin membuat atau memproduksi bahan baku menjadi barang jadi, yaitu seperti masakan, seperti itu sih. Kemudian membuatkan pesanan yang telah dipesan konsumen, mengatur kegiatan di dapur agar pesanan konsumen itu dapat terhidang tepat pada waktunya. Untuk bagian pelayanan atau servis, di sini ada Hirasari. Mungkin tugasnya itu memberikan pelayanan dengan sopan, ramah untuk para tamu sesuai dengan standar layanan dan prosedur yang sudah ditentukan. Untuk bagian kasir ada Verlinovia. Mungkin di sini tugasnya seperti menerima pembayaran dari transaksi yang dilakukan dengan pelanggan, mengatur pemasukan dan pengeluaran, seperti itu. Selanjutnya ada pasar sasaran, ada segmentasi, targeting, dan positioning. Pertama, segmentasi. Yang menjadi segmen dari warung tersebut semua elemen masyarakat sih yang ada di wilayah Perumnas Karawang. Kemudian target pasarnya, si pemilik itu menargetkan pasarnya itu untuk anak kecil, dewasa, hingga orang tua. Untuk anak kecil mungkin untuk siswa, pelajar, dan anak sekolah seperti itu. Kalau dewasa mahasiswa, kalangan eksekutif muda. Sedangkan untuk orang tua seperti untuk keluarga, pengusaha, dan para pekerja. Mungkin dari segi usia pelanggan berkisar antara 15 tahun sampai 47 tahun. Kebanyakan di usia seperti itu sih. Nah, dari segi pendapatan mencakup semua kalangan, baik dari kalangan yang pendapatannya menengah maupun dari segi pendapatan mencakup semua kalangan, baik dari kalangan yang pendapatannya menengah ke bawah maupun ke atas, dapat menikmati produk atau hidangan yang kami buat. Kemudian ada positioning. Di sini kami ingin menciptakan image atau citra perusahaan di benak konsumen sebagai rumah makan yang mempunyai keunggulan, kecepatan pelayanan, dan harga terjangkau, lengkap, dan nyaman. Kemudian ada analisis kelayakan pemasaran.
Pemasaran pada sebuah perusahaan selalu menitik beratkan pada marketing mix yang terdiri dari 4P yang merupakan kegiatan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu product, place, price, promotion. Yang pertama, produk. Nah, usaha kuliner ini diberi nama Mie Ayam Pak Ade Ojo Lali. Di dalamnya tidak hanya menyediakan hidangan kuliner yang sesuai dengan nama produk yang biasanya, tetapi sesuai visi bisnis ini yaitu menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas dan banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan penciptaan makanan yang sehat dan dengan bahan-bahan pilihan dari Indonesia. Jadi, mie ayam ini nantinya akan dihidangkan dengan varian warna mie yang berbeda. Yang warna tersebut dari warna bahan makanan alami yang sehat dan menyehatkan. Yang kedua, place. Nah, lokasi usaha bisnis mie ayam ini berlokasi di Perumnas, tepatnya di Blok X. Lokasi tempat usaha yang strategis karena dilewati oleh banyak kendaraan serta dikelilingi oleh sekolah, kampus seperti itu. Pesaing yang belum ada, ya karena memang di sekitar area usaha ini sih belum ada yang mendirikan usaha yang sejenis ini sih. Jumlah target pasarnya yang menjanjikan kesuksesan dikarenakan banyaknya kalangan remaja dan dewasa yang merupakan tujuan utama target pasar kami dalam memasarkan produk yang kami buat. Yang ketiga, price. Nah, harga merupakan salah satu elemen dari marketing mix yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya. Nah, setiap perusahaan yang ingin mendapatkan laba selalu menghadapi masalah dalam penetapan harga akan produknya. Untuk harga di Pak Wasion tersendiri sangat terjangkau gitu. Kemudian ada promotion. Nah, dalam kegiatan pemasaran tidak hanya sekedar memasarkan produk yang bagus, menetapkan harga yang menarik dan membuat produk tersebut terjangkau oleh pelanggan. Namun, si pemilik juga perlu mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya secara efektif pada konsumen. Nah, bisa memanfaatkan teknologi informasi seperti Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain sih. Aspek teknis dan produksi. Nah, aspek teknis produksi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dari segi aspek produksi adalah pertama ada lokasi atau layout usaha. Nah, lokasi ini di bagian Perumnas ya, dengan luas 10x6, buka mulai pukul 8.30 sampai 21.00. Nah, secara keseluruhan tempat ini atau layout dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada area dapur, area restoran atau bagian meja gitu. Untuk meja sendiri sih ada 15 meja pelanggan dengan 10 meja dilengkapi dengan 10 buah kursi. Nah, yang kedua ada kapasitas. Kapasitas dan kualitas produksi sangat terjamin untuk bisnis kuliner yang dibuat sendiri. Karena sangat terjamin dari segi kebersihan, kesehatan, dan cita rasa serta penyajiannya. Karena kami menggunakan juru masak dan karyawan yang sudah cukup berpengalaman di bidang tersebut. Nah, di sini ada aspek finansialnya. Pertama, biaya kebutuhan investasi. Nah, pertama biaya pra-investasi. Biaya pembuatan studi ada 4 juta. Kemudian biaya pengurusan izin 18 juta dengan total biaya 12 juta. Kemudian biaya aktiva tetap. Nah, aktiva tetap berwujud yang pertama adalah bangunan dengan modal 50 juta, kendaraan 5 juta, properti 20 juta, peralatan 15 juta, perlengkapan 12 juta. Total biaya yang dikeluarkan 102 juta rupiah. Kemudian aktiva tetap tidak berwujud seperti mereknya, merek dagang ada dengan total 3 juta. Kemudian total investasi ada 250 juta rupiah.
Kemudian biaya operasional. Nah, di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, untuk biaya bahan baku, total per bulannya itu 22 juta rupiah. Jika dikali 12, jadi per tahun menjadi 264 juta rupiah. Nah, untuk biaya tenaga kerja ada karyawan produksi 4 orang, karyawan pelayan 6 orang, kasir 1 orang, kebersihan 1 orang. Nah, untuk karyawan produksi per bulannya itu 1.600.000. Nah, jika per tahun menjadi 16.200.000 rupiah. Untuk karyawan pelayan sama, per bulannya itu 1.600.000. Nah, berarti per tahunnya juga 16.200.000 rupiah. Kemudian karyawan kasir per bulannya itu 650.000 rupiah. Nah, jadi per tahunnya 7.800.000 rupiah. Kemudian karyawan kebersihan per bulannya itu 600.000 rupiah. Nah, per tahun jadi 7.200.000 rupiah. Nah, di sini ada beban listrik dan air, pemasaran dan transport gitu. Nah, untuk biaya listrik dan air per bulannya itu 500.000 rupiah. Nah, untuk per tahunnya menjadi 6 juta. Kemudian biaya pemasaran per bulannya itu 100.000 rupiah. Nah, per tahunnya 1.200.000 rupiah. Kemudian biaya transport total per bulannya itu 400.000 rupiah. Nah, per tahunnya itu menjadi 4.800.000 rupiah. Nah, dengan total gitu per bulannya itu menjadi 27.450. Nah, untuk per tahunnya menjadi 319.080.000 rupiah. Kemudian ada kesimpulan aspek keuangan. Nah, kesimpulan dari perhitungan untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, dengan menggunakan metode payback period, average return, rate of return, net present value, dan internal rate of return, dan probability index. Nah, dengan keterangan baik semua, karena dari hasil pengukurannya selalu mengalami peningkatan. Sekian presentasi dari saya, banyak kurang dan salah mohon dimaafkan. Jika ada saran bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.